Selamat pagi, perkenalkan nama saya Albar Siswanto. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil load test dari sistem flash sale yang saya buat. Ini tuh untuk mengukur kesiapan struktur kode atau infrastruktur yang saya buat untuk mengukur sejauh mana kita bisa menghadapi lonjakan traffic gitu. eh ini buat flow strukturnya. Backend API saya pakai Node.js dengan framework Express.js. Ini ada Redis. Database saya menggunakan PostgreSQL. Frontendnya saya menggunakan React dengan framework Vite. Dan untuk monitoring saya menggunakan Grafana dan Prometheus. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan dari normal load testing dan stress load testing. Yang konteks terlebih dahulu di sini saya membuat dua panel dashboard. Yang pertama itu Flash Sale Apps Matrix, ini untuk sistem health-nya. Yang kedua itu ada K6 load testing result yang simple, ini untuk result yang lebih detail gitu. Nah, di sini di normal load testing kita bisa lihat ya, requestnya itu nggak sempat nyentuh ke 40 request per second. Ini untuk request per second, ini rata-ratanya sekian. Dengan latensi request durationnya di 19 milisecond, ini tuh bisa dibilang cukup baik ya, cukup responsif. Namun eh, di dashboard saat pengujian stress load testingnya itu dia sempat menyentuh error rate 20% saat keadaan dia peak, sorry. Nah, ini peak requestnya itu dia sedang peak di sini. Dia sempat menyentuh 20% error rate. Namun bisa dilihat CPU-nya 8% gitu kan. Ini cukup aneh gitu ya. Berarti dengan ini CPU kita bukan, jadi error 20% ini bukan disebabkan oleh CPU kita yang over gitu kan, melainkan ada connection pool yang belum saya konfigurasi gitu. Selanjutnya itu rekomendasi untuk improvement dan roadmap gitu. Yang pertama itu kita perlu tuning pada connection poolnya. Ini tuh bertujuan untuk agar error 20% itu tidak terjadi di flash sale yang sesungguhnya gitu. Yang kedua itu kita akan menerapkan horizontal path auto scaling gitu, yang berbasis memori, mengingat penggunaan memori itu menyentuh 86% sejak kondisi normal gitu. Jadi kita butuh sistem yang bisa menambah eh, kapasitas secara otomatis sebelum mencapai titik jenuh gitu. Yang terakhir, untuk jangka panjang kita akan melakukan memory profiling gitu untuk mengoptimalkan kode sehingga cost structure-nya tuh bisa tetap rendah untuk performa yang lebih stabil gitu.